Amin. Yes, guys. Jujur, tanggung jawab, gila, benar, 4 disiplin, 5 kerjasama, 6 adil, 7 peduli. Siap beri salam. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi semuanya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan terakhir sebelumnya terkait dengan bioma tundra, ya, di mana cukup banyak es kan ya. Terus es, ketika esnya mulai ternyata menimbulkan masalah terhadap efek atau bisa terhadap iklim kita. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan perubahan iklim. Nah, sebelum Bapak mulai kegiatan seluruhnya, Bapak mau tunjukkan sebuah video dulu. Sementara itu banjir juga melanda ratusan rumah di kawasan Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis sore. Dalam video amatir yang direkam warga, banjir menerjang RW 4 Kelurahan Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung. Aliran air yang berasal dari Sungai Cikapundung meluap hingga masuk ke ratusan rumah warga. Selain merendam rumah warga, aliran banjir ini juga membawa material lumpur serta sampah. Banjir juga membuat akses jalan antar RW terputus akibat arus sungai menerjang jembatan penghubung. Banjir di kawasan Braga, Sumur Bandung disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Cikapundung setelah diguyur hujan deras. Akibat banjir ini warga harus membersihkan rumah mereka dari material lumpur dan sampah. Kali Cikapundung besar, mungkin hujan di Lembang dan atas, jadi karena meluap. Nah, kali Cikapundung meluap, terus ada yang jebol. Itu berapa rumah yang terdampak? Waduh, mungkin satu RW ya. Berapa rumah kira-kira? Berapa rumah kira-kira? Kira-kira 200 rumahan ada. Ya, 100-an lah. Ketinggian banjir tadi berapa sentimeter, Pak? Kurang lebih kalau di rumah Bapak aja 1 meter. Oke ya, dari video tadi, menurut kalian kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan si sungai di Cikapundung ini di musim hujan menyebabkan masalah atau meluap? Sampah, salah sampah, ada yang lain? Acungkan tangan. Boleh, acungkan tangan. Kenapa tanggulnya jebol? Oke, terus apa lagi? Sampah, tanggul jebol, apa lagi? Hujan yang gimana? Hujannya terus menerus. Oke, ada yang lain? Tadi katanya di Lembang gimana? Di Lembangnya hujan ya? Hujan deras. Kenapa kok bisa hujannya sebenarnya dari dulu kan hujan ya? Tapi sekarang kenapa jadi masalah ya? Cuacanya ekstrim. Oke. Ya. Kenapa? Pohon di dataran atasnya mudar. Oke, itu beberapa hal mungkin yang menyebabkan terjadinya meluapnya sungai di Cikapundung pada musim hujan. Terus yang kedua, kira-kira ada nggak sih kaitannya dengan perubahan iklim fenomena banjir tadi? Ada. Adanya gimana? Kira-kira? Karena curah hujan yang tinggi. Karena curah hujan yang tinggi. Terus ada yang lain? Cuaca ekstrim. Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut terkait ini. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi pertama di sini Bapak mengharapkan kalian bisa menjelaskan penyebab terjadinya perubahan iklim beserta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainability. Nanti ada kegiatan praktikum yang akan kalian lakukan untuk memahami penyebab terjadinya perubahan iklim ini. Selain nanti ada video yang Bapak akan tampilkan. Yang kedua, selain kalian setelah misalkan tahu penyebabnya, Bapak harapkan kalian bisa menyadari pentingnya mengatasi masalah terkait dengan perubahan iklim sendiri ya. Jadi pelajarannya tidak hanya di kelas, tapi kalian juga berikutnya nanti harus memahami dari sendiri. Penting nggak sih kita ya? Karena ini apakah masalah orang lain atau masalah kita juga ya. Yang ketiga, di sini kalian nanti harapannya bisa melakukan tindakan, ada aksi nyata untuk meminimalisir dampak perubahan iklim demi kepentingan bersama melalui kampanye. Jadi nanti kalian akan membuat poster ya. Jadi
kegiatan pembelajaran pertama nanti ada kegiatan eksperimen ya. Terus yang kedua nanti kalian pasti ada diskusi kelompok. Yang ketiga nanti kalian akan membuat poster atau membuat produk lainnya yang tujuannya untuk meminimalisir dampak perubahan iklim demi keberlangsungan hidup bersama. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, selanjutnya Bapak akan tunjukkan video berikut. Oke, nah sekarang video berikutnya ya tadi kan menurut kalian ada pengaruhnya terhadap perubahan iklim. Nah sekarang kita cari tahu ya sebelum nanti mulai eksperimen, kita cari tahu sebenarnya penyebab dan efeknya apa sih perubahan iklim terhadap kita ya selaku manusia yang ada di bumi. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. Oke, coba sebelum lanjut, ada yang paham tadi? Ya, penyebab dari perubahan iklim karena adanya efek apa? Efek rumah kaca. Gasnya apa saja? Ini ada water vapor, berarti uap, air. Terus yang kedua ada apa lagi? Terus ada apa? Ya, ini gas metana. Gas metana itu dihasilkan dari hasil peternakan, bisa dari kotoran, ya kotoran sapi dan kotoran ternak lainnya. Berikutnya ada klorofluorokarbon. Ini yang sering kita gunakan, ya mungkin tapi sekarang udah banyak produk yang mengurangi penggunaan ini. Ini ada di ruangan kita produknya, gimana? AC, betul. AC itu menggunakan CFC, tapi sekarang udah teknologi makin maju mungkin dan juga sadar akan bahaya dari CFC ini, makanya produk-produk udah mulai meninggalkan CFC. Ya di AC, di mesin pendingin kayak kulkas itu ada yang menggunakan klorofluorokarbon. Terus ada nitrous oxide. Ini sebenarnya dari reaksi bakteri ya. Salah satunya atau mungkin dari kebakaran hutan itu menghasilkan gas ini. Jadi gas-gas ini yang akan menjadi gas efek rumah kaca. Nah sebelum lebih lanjut, efek rumah kaca itu kayak gimana sih efeknya? Kalian mungkin pernah masuk ke rumah kaca atau mungkin di tempat yang transparan tapi ketutup atau misalnya di atasnya fiber gitu, pernah nggak? Rasanya gimana? Panas. Nah itu dia. Begitupun dengan ini, ketika dilapis ini jadi panas. Kenapa bisa panas? Ya, mataharinya gimana? Mataharinya panas. Terus gimana? Menyari bumi. Panasnya masuk ke sini. Terus setelah itu gimana? Suhunya disimpan terperangkap panasnya sini ya. Kenapa bisa terperangkap? Karena adanya gas rumah kaca ya. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet. Nah lihat, bagaimana peningkatan karbon dioksida di atmosfernya setiap tahunnya bagaimana meningkat atau menurun? Oke. At an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Nah lihat, bandingkan dari dulu ya, level atau tingkat karbon dioksida di atmosfer kita dari dulu sebenarnya naik turun tapi cenderung konstan, benar nggak naik turunnya? Tapi lihat sekarang gimana? Nah, tinggi banget ya. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Oke, jadi efeknya kemana aja? Laut, cuaca, makanan, Kesehatan. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Oke, menurut video ini bagaimana pengaruhnya terhadap ocean, terhadap laut? Esnya akan semakin banyak ya. Di kutub air esnya meleleh, terus airnya makin banyak. Tapi kita nanti pelajari lebih lanjut ya. Ketika airnya banyak, katanya menurut video ini permukaan airnya meningkat, sehingga apa yang terjadi? Banjir di mana-mana. Gitu
gitu ya. Oke, berikutnya terkait dengan Warmer cuaca. temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. Oke, jadi pengaruh berikutnya terhadap cuaca, bagaimana pengaruhnya tadi? Terjadinya cuaca yang ekstrim. Ya, di sini ditunjukkan adanya kekeringan yang panjang kayak sekarang ya. Musim hujan, kalau musim hujan banjir di mana-mana. Kalau musim kemarau kekeringan di mana-mana, gitu ya. Terus mungkin panjangnya atau lamanya waktu musim kemarau atau musim hujannya tidak menentu, gitu ya. Ini yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan dan akibat dari pemanasan global. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. Oke, kalau kekeringan, efek makanannya bagaimana? Tumbuhannya gimana? Mati. Produktivitas pertanian naik atau turun? Oke, kalau makanan itu berarti makanannya nggak ada. Kalau makanan nggak ada, efeknya bagaimana? Mati. Siapa yang mati? Hewan-hewannya mati. Makhluk hidup semua termasuk manusia bagaimana? Dia bisa merasakan penderitaan ini, benar nggak? Jadi efeknya ke semuanya. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because Nah, jadi katanya tadi meningkatkan suhu udara itu menyebabkan timbulnya smog. Smog itu apa? Smog dan fog. Kayak di Jakarta mungkin kalau kalian lihat ya gedung-gedung kayak ada kabutnya, itu sebenarnya asap yang bentuknya seperti kabut. Ya, apa bahayanya? contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. Nah, jadi ketika smog itu bisa menyebabkan apa aja tadi? Asma, terus cancer, terus juga mungkin terkait dengan masalah peredaran darah, penyakit peredaran. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change. Nah, jadi karena ada program iklim yang kena dampaknya siapa sebenarnya? Manusia. Terus yang bisa menanggulanginya harusnya siapa? Manusia juga, ya. Salah satu di antaranya kalau di video ini dengan menggunakan atau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya, sampai sini, oke. Ya, nanti kalian akan membuka worksheet-nya atau LKPD, kemudian mengisi pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti Bapak akan menunjukkan worksheet-nya. Oke, jadi nanti kalian di sini diketikkan kelompok, terus anggota kelompoknya siapa saja. Berikutnya nanti dari sini kan video yang tadi awal ya, kalian tulis atau ketikkan jawabannya di sini. Berikutnya ini video pertama, video yang kedua. Ya, nanti di sini, ya, kalian isi. Oke, nah selanjutnya di sini ada juga pertanyaan terkait dengan grafik antara jumlah atau kenaikan karbon dioksida di atmosfer kita. Apa yang dapat kalian amati dari grafik ini? Terus apa yang menyebabkan terjadi kenaikan dari karbon dioksida atau yang ketika karbon dioksida di udara kita? Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok, kelompoknya kelompok fisika. Silakan kelompok 1 mana? Kelompok 1 silakan pindah ke sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Selanjutnya adalah kalian harus mengisi apa? LKPD ya. Silakan kalian bisa mengetikkan alamatnya bit.ly/LKPD besar semuanya climate change ya, atau kalian bisa
nge-scan barcode. Oke? Silakan, sok dimasuk dulu. Lain kali ini nanti akan ada 3 eksperimen ya, karena tidak memungkinkan semua kelompok melaksanakan ketiga eksperimennya. Jadi Pak Irfan sama Pak Oyen akan bagi menjadi 3 grup besar. Grup besar pertama adalah kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kalian akan melakukan eksperimen dengan judul Melting Ice and Sea Level Rise ya. Udah paham gimana cara mengerjakannya? Kelompok 3, 4, 5. Apa yang harus kalian lakukan? Ada yang bisa menjelaskan nggak? 3, 4, 5. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Apa? Gimana caranya? Gimana caranya? Harus digimanain? Harus digimanain? Terus? Nanti bandingin gimana? Oh, yang lebih cepat panas ya, nah gitu ya. Jadi nanti dua-duanya jemur. Kondisikan dua-duanya dijemur pada tempat yang sama. Jangan satu di lantai 2, satu di lapak. Pasti beda. Dua-duanya harus di tempat yang sama. Namanya sea ice and ocean temperature. Oke. Jadi kalian nanti dikasih 2 wadah. Ada yang bisa menjelaskan nggak gimana cara nanti percobaannya? Coba, siapa yang mau menjelaskan? Oke, Laras, gimana Laras? Oke. Oke. Nanti diukurnya pakai apa? Sip, gitu ya. Yang harus diukur berarti kalau kelompok 1 dan 2 berarti volume sebelum dipanaskan ya, dengan menggunakan ketinggiannya menggunakan penggaris sebelumnya berapa senti, kemudian setelah dipanaskan dalam rentang waktu setiap 2 menit ya, kalian ukur berapa kenaikan suhunya, kenaikan level airnya ya. Kemudian kelompok 3, 5 dan 4 kalian ukur suhu sebelum dipanaskan dua-duanya berarti ya, baik yang ditutup dengan plastik dan yang tidak. Kalian ukur dulu suhu sebelumnya, setelah itu dipanaskan setiap 2 menit. Kalian ukur kenaikan suhu berapa, dua-duanya. Oke. Nah berikutnya kelompok 7, 6 dan 8. Kalian di sini ada 2 ya, air yang satu terbuka, yang satu dengan aluminium foil pun sama. Yang diukur adalah suhunya ya, sebelum dan setelah dipanaskan setiap 2 menit berapa suhu atau perubahan. Oke, sampai sini coba Bapak ulangi. Kelompok 1 dan 2 yang diukurnya apa? Apanya air? Ketinggian airnya. Kelompok 3, 4, 5 apa yang diukur? Suhu sebelum dipanaskan dan suhu setelah dipanaskan. Kelompok 6, 7, 8 sebelum dipanaskan dan setelah. Apa yang diukurnya? Suhunya setiap 2 menit. Oke, sampai sini paham ya? Oke.
Diakibatkan oleh apa kira-kira? Kenapa dia mencair? Ya, karena sebenarnya ya ini menyebabkan esnya mencair. Tapi mencairnya, apakah kenaikannya yang paling tinggi itu terjadi pada es lautan atau es di darat? Itu ya, boleh. Oke, kelompok 3, 4, 5. Kira-kira yang kesimpulannya apa dari percobaan tadi? Ada perbedaan suhu nggak? Ada nggak? Oke, yang itu tuh lebih cepat suhunya naik. Kira-kira kenapa alasannya? Iya betul apa? Karena kalornya atau panasnya terperangkap. Jadi ini sama kayak efek rumah kaca, ya. Nanti boleh kelompok 3, 4, 5 yang jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang cara mengurangi global warming. Nama saya Rehan. Nama saya Hendra. Sekarang ini adalah cara-cara untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama itu kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Usahakan memakai kendaraan umum. Selanjutnya adalah menjaga kelestarian alam. Jaga lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu mengurangi penggunaan listrik. Lakukan aktivitas tanpa elektronik seperti berhubungan teman, keluarga, dan lain-lain. Rajin menambah alat. Contoh aktivitas yang menambah asap dalam merokok dan memakan sampah. Yang kelima itu reboisasi, yaitu artinya menanam ular bukan yang gundul. Sekian dari presentasi kami. Silakan aku nanya. Global warming itu bisa terjadi karena atmosfernya berubah gara-gara greenhouse gas. Oke, ada lagi mau nanya? Dah. Oke, kalau tidak ada yang nanya, kasih tepuk tangan semuanya untuk kelompok lain aja. Karena